sini kita sekarang akan belajar tentang teks eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 6 tema 3 tokoh dan penemuan. Anak-anak, apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu hal, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau data, bukan berupa khayalan atau imajinasi. Setiap teks eksplanasi mempunyai topik, yaitu tema atau bahasan utama yang dapat kita temukan dengan membaca teks secara menyeluruh atau di kalimat utama. Pada umumnya, topik dalam teks eksplanasi dapat berupa fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, apakah fenomena itu? Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Mari kita lihat contohnya. Contoh fenomena alam. Hujan, pelangi, tanah longsor, tsunami, petir atau kilat, gerhana matahari. Sekarang peristiwa sosial contohnya adalah kemiskinan, bullying, cyberbullying, gotong royong, pengangguran, demokrasi, narkoba, kenakalan remaja, dan lainnya. Sekarang kita lihat contoh peristiwa budaya. Ngaben di Bali, wayang yang ada di Jawa, batik dan proses pembuatan batik, tari-tarian tradisional. Nah, anak-anak, selain fenomena, teks eksplanasi juga digunakan dalam memaparkan sejarah penemuan para tokoh. Penemuan para tokoh ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sampai sekarang loh. Apa saja sih struktur teks eksplanasi itu? Sekarang mari kita pelajari. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Sekarang kita belajar satu persatu ya, tentang pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas, atau pokok atau intinya saja. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Contoh teks eksplanasi tentang petir pada bagian pernyataan umum. Petir merupakan salah satu fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Petir terlihat dalam bentuk kilatan cahaya yang kemudian diikuti dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ketika musim hujan tiba, biasanya petir muncul. Biasanya ada selisih waktu antara cahaya kilat dan suara gemuruhnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kecepatan rambat antara kilat dan suara, di mana kilatan cahayanya selalu jauh lebih cepat. Nah, mengapa ini disebut pernyataan umum? Karena di sini menjelaskan tentang definisi petir. Sekarang kita akan ke deretan penjelas atau bagian isi. Deretan penjelas adalah bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan kronologi cerita, sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Maka struktur kedua ini akan berisi mengenai penjelasan berkaitan tahapan dari peristiwa yang disusun menggunakan cara bertahap, dimulai dari awal hingga akhir. Sekarang kita baca contoh teks eksplanasi tentang petir bagian deretan penjelas ya. Perbedaan antara bumi, awan dan awan lainnya merupakan penyebab adanya petir. Hasil gesekan antar awan menghasilkan muatan positif di satu sisi dan muatan negatif di sisi lain. Peristiwa tersebut terjadi sesaat sebelum hujan. Kemudian, karena adanya presipitasi air hujan, akan terjadi benturan antar air dan juga awan yang menyebabkan perpindahan elektron dalam kecepatan tinggi. Kombinasi peristiwa tersebut merupakan pemicu munculnya petir.
Hal ini menunjukkan bahwa petir adalah suatu fenomena yang berupa arus listrik bertegangan tinggi dan sangat berbahaya. Mengapa teks ini pada paragraf ini disebut deretan penjelas? Karena pada paragraf ini menjelaskan tentang awal mulanya petir dan penyebab adanya petir itu sendiri. Sekarang kita ke interpretasi atau bisa disebut bagian simpulan. Berisi tanggapan atau pendapat dari penulis terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Interpretasi dapat juga berisi saran penulis dan manfaat dari apa yang dibahas. Ciri-ciri kata kesimpulan yang terkadang ada dalam kata interpretasi yaitu walaupun, meskipun, jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Yuk kita baca contoh teks eksplanasi bagian interpretasi. Petir sangat berbahaya sekali karena mempunyai arus listrik bertegangan tinggi. Oleh karena itu, saat terjadi hujan disertai petir, sebaiknya berdiam dirilah di dalam rumah atau berteduh di tempat yang aman dari sengatan listrik petir. Nah, pada teks paragraf ketiga ini, mengapa disebut bagian interpretasi? Karena di dalam teks ini mengandung kata saran, yaitu sebaiknya, dan itu juga mengandung kata simpulan. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh teks eksplanasi lainnya kita baca ya. James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, anak-anak, pada teks James Watt itu, apakah pernyataan umumnya? Pernyataan umumnya terdapat pada paragraf pertama karena itu memaparkan penjelasan atau awal mulanya sang penemu, yaitu James Watt. Yang kedua, deretan penjelasnya terdapat pada paragraf kedua, karena pada paragraf kedua menjelaskan tentang perjalanan James Watt menemukan mesin uap. Interpretasi atau kesimpulannya terdapat pada paragraf terakhir, karena pada paragraf terakhir, teks tersebut membicarakan tentang jasa-jasanya dan manfaatnya bagi manusia sampai sekarang. Nah, sekarang sudah paham kan apa yang Ibu jelaskan? Tetaplah rajin belajar dan optimis menjadi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.